تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه صل على النبي. Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, bangsa sepuh ini sepuh Jinah, seluruh DKM Masjid Jami Ikhlas, semua yang hadir, Bapak Ibu dan para kecuali, tentu yang mudah-mudahan semuanya senantiasa memberi rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan inayah, rahmat, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Maka ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini masih berada di bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan yang mulia. Maka kita berada di bulan Muharram, bulan mulia. Disebut Arba'ul, termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka kita berada di dalam bulan yang mulia. Dan juga kita itu berada di tempat yang mulia. Khairul buqa'i fil ardi masajidullah. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini apa? Masjid.
Maka kita berada di bulan yang mulia, kita berada di tempat yang mulia. Maka wa khairuhum awwaluhum, dakhala wa akhiruhum khurujan. Sebaik-baik mereka adalah manusia yang paling pertama masuk masjid, wa akhiruhum khurujan, dan yang paling akhir keluar dari masjid. Karena masjid itu tempat yang terbaik, Baitullah. Nah, tadi yang pertama masuk di masjid yang tahu dari siapa? Itu yang paling terbaik. Yang pertama masuk di masjid dan yang keluarnya paling akhir. Wah, ini jawabannya ya, ini masuk masjid. Namanya tempat yang utama. Siapa yang paling awal dari awal dukulan, yang paling awal masuk dan yang paling akhir keluar. Kenapa? Ini memang tempat yang terbaik. Jadi kalau ibu bapak mencari tempat yang terbaik, ya ada di masjid. Apalagi sudah berada di masjid, nanti apa? Ketemu harinya pun hari yang baik juga, hari Jumat. Luar biasa. Bulan yang mulia, kita berada di tempat yang baik. Maka alhamdulillah kita berada di tempat yang baik. Di tempat yang enggak semua bisa seperti ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selain setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, lalu kita teruskan zikir, kita akan juga mengkaji, ingin mengaji juga sejenak. Untuk apa? Tiada lain adalah untuk memberikan pemahaman agar kita ini akan lebih sungguh-sungguh di dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tadi ambil ayat di dalam surah Thaha ayat yang ke-124. Ini berkaitan dengan zikir. Maka Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling daripada zikir, maka sesungguhnya baginya adalah ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kami nanti akan kumpulkan di akhirat dalam keadaan buta. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ancaman. Jadi barang siapa yang berpaling alias meninggalkan zikir, maka ancaman Allah, kehidupannya akan terasa sempit, akan terasa sesak. Kehidupannya di dunia sempit dan di akhirat pun demikian. Dikumpulkannya nanti dalam keadaan buta. Maka kita pahami apa ini makna daripada zikir. Makna zikir itu banyak. Makna zikir adalah satu sholat, disebut juga dengan zikir. Yang kedua, Al-Quran juga disebut dengan zikir. Yang ketiga, ilmu juga disebut dengan zikir. Yang keempat, membaca kalimat-kalimat thayyibah juga disebut dengan zikir. Sehingga kalau kita meninggalkan sholat,
meninggalkan baca Al-Quran, meninggalkan mencari ilmu, meninggalkan kalimat-kalimat thayyibah, maka apa? Hidup kita akan terasa sempit, akan terasa susah. Maka makna zikir itu tidak hanya menyebut dengan Allah saja, termasuk kita tadi sholat itu ada dalam rangka apa? Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama zikir adalah sholat. Disebutkan di dalam surat Thaha ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat lidzikri, untuk zikir kepadaku, untuk mengingat aku. Berarti sholat juga termasuk di zikir. Tapi jangan salah paham ibu bapak. Ada orang yang mempunyai pemahaman kalau sudah ingat dengan Tuhan katanya nggak sholat. Repot juga. Difahami dan dirikanlah sholat untuk ingat aku. Tuh dia punya pemahaman, aku sudah ingat Tuhan, sudah sholat katanya. Ini banyak yang seperti itu, alhamdulillah. Yang penting sudah ingat kepada Allah, sudah sholat. Makanya saya kadang-kadang kalau ditanya orang, kan ada yang mengatakan kalau ingat Allah itu kan sudah sholat. Ya Pak, kalau Bapak lapar, Bapak ingat makanan saja ya, jangan makan ya. Kalau Bapak Ibu lapar, kira-kira kalau ingat makan saja kita kenyang gak ya? Seperti itu. Oh, Nabi Muhammad SAW itu beliau juga melakukan sholatnya ya Pak? Ya zuhur, asar, maghrib, isya, sulit ya dikerjakan syariat. Bukan cuma ingat saja. Maka kalau ada orang yang ngomong sholat itu cukup zikir saja, ingat saja kepada Allah itu sudah sholat, ya sudah. Kalau Anda itu lapar harus ingat makan saja, jangan makan kuat ya. Maka jangan sampai dipahami dirikanlah sholat itu adalah mengingat aku. Jangan sampai kita pahamnya hanya mengingat Allah itu sudah sholat. Belum, kita harus sholat sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, yang ada syarat rukunnya itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan memang sholat itu adalah untuk menghapus dosa. Siapapun yang sholatnya baik, sholatnya khusyuk, nanti pasti apa? Hidupnya pun juga tentram. Karena apa? Akan terhapuslah dosa-dosa. Kita sebutkan di dalam hadis bahkan Imam Al-Muslim disebutkan as-shalawatul khamsah wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun liman bainahunna idza jtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu yang kita kerjakan, dengan salat minimal yang kita kerjakan 5 waktu, itu yang minimal saja itu 5 waktu yang kita kerjakan, lalu ditambah lagi sholat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya, maka mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair, itu sudah bisa menghapus dosa-dosa yang lalu selagi tidak melakukan dosa besar. Maka ibu bapak, kalau orang itu ya, terhapus dosa-dosanya, pasti hidupnya akan tenang, sehingga sholat itu bisa menjadi ukuran dalam hidup kita. Orang kok sholatnya biasa rajin gitu ya, hidupnya sepertinya ya santai-santai aja, tenang aja, tenang. Karena siapapun yang bebas dari dosa pasti akan diberikan ketenangan dalam hidupnya. Karena memang yang namanya dosa itu apa? Al-ismu ma haka fi sadrika.
Yang namanya dosa itu adalah mahaka fi sadrika, yang membuat hati ini menjadi gelisah. Itu saya gelisah, membuat gelisah. Itulah dosa. Orang yang berbuat dosa itu membuat hatinya menjadi gelisah. Sehingga kalau kita menjaga sholat kita, maka jaminan Allah, hati akan menjadi tenang, tentram. Makanya makna zikir yang pertama adalah zikir itu adalah sholat. Sholat termasuk adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai meninggalkan sholat agar apa? Hati kita tetap lapang, hati kita terasa luas, tidak terasa sepi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, zikir juga mempunyai makna Al-Quran. Zikir adalah maknanya Al-Quran. Maka Al-Quran juga disebut dengan Al-Zikr. Nama lain Al-Quran memang Al-Zikr. Dan ibu bapak juga bisa baca di dalam ayat Al-Quran, di antara surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Allah firmankan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami juga ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikr. Al-dzikr itu maknanya adalah Al-Quran. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang memeliharanya, dan kami pula yang menjaganya. Jadi Al-Quran juga disebut dengan Al-Dzikr. Maka insya Allah kalau kita senang membaca Al-Quran, insya Allah hati kita juga akan lapang, senang membaca Al-Quran. Bahkan kalau ibu bapak senang membaca Al-Quran, berarti apa ini? Berarti kita akan termasuk golongan yang disebutkan di dalam firman ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai kata kami. Sesungguhnya kami. Ingat ibu bapak, kalau Allah itu menyebutkan kami, bukan Allah itu banyak, enggak. Kalau Allah sebutkan kami, berarti apa? Ada keterlibatan Allah dengan yang lain. Ada keterlibatan Allah. Tapi kalau Allah menyebutkan aku, nah ini berarti apa? Enggak ada keterlibatan. Innani anallah. Satu hal lagi. Innani, awalnya kan innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini Allah. Allah memperkenalkan diri kepada Nabi Musa alaihissalam ini ayat-ayat. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku, bukan sembahlah kami. Tapi apa? Sembahlah aku. Tapi kalau disebutkan kata-kata kami, berarti apa? Ada keterlibatan yang lain. Allah sebutkan inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikr. Yang terlibat siapa? Malaikat Jibril. Menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke bumi. Jadi terlibat sama malaikat Jibril. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, maka kami adalah malaikat Jibril. Wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang menjaganya. Kalau disebutkan kami di sini berarti ada keterlibatan juga di sini. Siapa dia? Termasuk siapapun yang senang membaca Al-Quran, apalagi mau menghafal Al-Quran, berarti apa? Ikut menjaga Al-Quran. Jadi ibu bapak, kalau ada orang, wah itu bikin dia. Sekarang lagi beredar lagi itu, ya, Injil ditulis dengan bahasa Arab, terus dikiranya Al-Quran
Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim wa dengan menyebut Tuhan Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu seperti ini. Maka orang yang dia menghafal Al-Quran akan tahu itu. Oh, itu bukan Quran itu. Kalau Quran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau ada orang baca salah aja ketahuan. Bismillahirrahmanirrahim ketahuan. Masih ketahuan. Jadi Al-Quran itu sedikit saja keliru, orang akan tahu ini. Dari mana? Dari orang-orang yang menghafal Al-Quran itu. Bapak seolah baca surat Fatihah di ujungnya begitu. Shiratal ladzina an'amtu 'alaihim waladhdallin. Shiratal ladzina an'amtu 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. An'amtu. Itu kan artinya sudah beda. Kalau an'amta itu adalah engkau ya Allah yang memberi nikmat. Tapi kalau an'amtu aku yang memberi nikmat, dari artinya sudah salahnya jauh. Yaitu jalannya orang-orang yang telah aku beri nikmatnya bisa an'amtu kepada. Kalau shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau ya Allah yang telah engkau beri nikmat. Baru salah harokat orang sudah pada tahu semuanya. Kenapa? Artinya pun juga salah. Sudah lafaznya salah, artinya pun juga salah. Maka kalau ibu bapak senang membaca Al-Quran, apalagi mau menghafal Al-Quran, berarti masuk di dalam surah Al-Hijr. Termasuk adalah yang ikut menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kalau Allah menyebutkan kami, berarti apa? Ada keterlibatan makhluk. Contoh lagi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami akan menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, pakai kata-kata kami. Tapi kalau ketika Allah menciptakan Nabi Adam, nggak pakai kata kami, karena langsung kan? Karena langsung. Kalau Nabi Muhammad menciptakan Nabi Adam, aku ini ja'ilun fil ardi. Nah, khalifah kayak ini ya. Sesungguhnya aku akan menjadi khalifah. Tapi setelah itu ada keterlibatan. Oh, ada pernikahan, ada laki-lakinya, ada perempuannya, ada suami, ada istrinya. Ketika yang pertama belum ada ibunya, belum ada, bapaknya belum ada. Maka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surat Al-Baqarah ayat 30. Maka kalau sudah disebutkan kata-kata kami, maksudnya ada keterlibatan makhluk. Tapi kalau sudah disebutkan aku, nggak ada keterlibatan. Kita beribadah kepada Allah, langsung kita beribadah kepada Allah. Maka makna zikir yang kedua adalah Al-Quran. Insya Allah, kalau kita tidak jauh dengan Al-Quran, kita dekat dengan Al-Quran, bahkan di rumah kita yang kita amalkan Al-Quran, pasti hati kita akan menjadi lapang, tidak akan terasa sempit, tidak akan terasa seperti sesak nafas. Baca Al-Quran, amalkan Al-Quran. Yang ketiga, zikir itu juga ilmu. Zikir juga disebut dengan ilmu. Orang yang mencari ilmu berarti apa? Dia juga berzikir kepada Allah. Ilmu adalah zikir. Bahkan ini di Quran terulang 2 kali. Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-7, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-43. An-Nahl ada di atas, Al-Anbiya ada di bawah. 2 kali. Ada firman Allah di ujungnya itu, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun.
Maka bertanyalah kalian kepada ahli zikir jika kalian tidak tahu. Ahli zikir di situ maknanya apa? Ahli ilmu, orang yang punya ilmu. Jadi kalau ibu bapak nggak tahu sesuatu, tanyalah kepada ahli zikir, maksudnya ahli ilmu, bukan ahli zikir yang di masjid. Kalau dia nggak tahu ya jangan nanya. Tanya kepada siapa? Ahli zikir, maknanya adalah ahli ilmu. Ya. Jadi kalau kita nggak tahu, tanya kepada siapa? Ahli zikir, maksudnya adalah ahli ilmu, yang tahu ilmunya. Yang nggak tahu yang ditanya. Pak, maaf itu jalan mau ke pasar minggu mana Pak ya? Yang punya ilmu yang tahu pasar minggu. Walaupun profesor doktor, kalau nggak tahu pasar minggu, dia itu jauh datang ke sini sih mau ceramah. Ditanya, Ustaz, pasar minggu mana? Dia nggak tahu dia. Maka kalau tanya kepada siapa? Yang tahu. Walaupun dia anak kecil, kalau tahu kan? Tanya ke dia. Maka kita bertanya kepada siapa? Yang punya ilmu. Sehingga demikian pula kita hidup ini ibu bapak tanpa ilmu susah ya, susah. Saya juga. Maka pada siapa yang berpaling daripada ilmu, maka sesungguhnya hidupnya akan terasa sempit, susah dalam hidup kita. Kenapa? Kita bisa hidup di dunia ini, bisa disebut kita hidup itu kalau kita punya ilmu. Punya ilmu. Sehingga kalau ingin bahagia di dunia, ya ilmu. Pengen di akhiratnya bahagia, ya ilmu dulu kan. Pengen bahagia dua-duanya, ilmu juga. Gak bisa kita tanpa ilmu hidup juga. Tanpa ilmu gak bisa hidup. Nanti bahaya juga. Orang itu kalau hidupnya tanpa ilmu bahaya. Maka segala sesuatu untuk ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka samanya dengan ilmu. Wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, syaratnya juga dengan ilmu. Ibu bapak pengen ibadah, berarti bagaimana ibadah kita? Harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, mardudatun, ibadah itu akan tertolak. Akan tertolak itu ibadah. Kalau tidak pakai ilmu, maka ibadah harus pakai ilmu. Kita sholat harus tahu tuh syarat rukun, ada syarat rukun kan? Kalau sholat berbeda dengan sholawat. Nah, kalau sholat itu enak dulu. Kalau sholawat itu kan tidak ada syarat rukun, apa saja, di mana saja sholat rukun. Ada sholat, ada sholawat. Tapi kalau sholat ada syarat rukun. Maka tentu harus dengan ilmu. Jangan semaunya sendiri. Nanti kalau semaunya sendiri, wah bahaya. Sholatnya akhirnya dibangun semuanya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dijadikan syamu di waktu subuh. Sambil olahraga. Usolli fardhu wal asri wal maghrib wal isya wal subuhi lillahi ta'ala. Oh bahaya. Ya. Senam. Bahaya. Maka dari itu kita semuanya tahu ilmunya. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat. Sejak dulu juga 2 rakaat. Jangan terus saya 4 rakaat saja dimarahin sama ibu saya 2 rakaat. Memang 2 rakaat gak bisa banget. Bukan yang 4 rakaat dimarahin, bukan apa-apa itu yang banyak juga. Bukan karena salah tadi. Jangan terus mengatakan yang 4 rakaat saja dimarahin 2 rakaat. Bukan, memang sholat subuh itu adalah 2
2 rakaat. Inilah ilmu yang seperti itu. Ilmu. Maka kita pengen bahagia dunia dengan ilmu, pengen bahagia akhirat dengan ilmu. Di ujungnya waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kok pengen bahagia dua-duanya, syaratnya dengan ilmu. Maka kita diperintah oleh Allah untuk mencari ilmu, bukan hanya ilmu akhirat saja, ilmu dunia harus kita cari. Kenapa? Kita hidup di dunia. Ilmu akhirat kita juga cari. Kenapa? Kita diberikan iman dan Islam oleh Allah. Jadi ibu bapak, yang bisa kita itu selamat di akhirat itu terus menerus apa? Iman Islam itu. Jadi kalau kita itu nggak diberi iman dan Islam oleh Allah, berarti apa? Hanya dunia ini selesai gitu. Tapi karena kita diberikan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti apa? Bahagianya terus menerus. Luar biasa deh. Diberikan oleh Allah iman, sehingga apa? Iman itu nikmat yang paling besar adalah iman tadi, karena akan menghantarkan nanti kita itu selamat selama-lamanya. Tapi kalau kita tak ada iman Islam, dunia itu walaupun mungkin dunianya itu dia berhasil sukses dan lain sebagainya, kaya raya mungkin, karena orang kalau senang dunia dia sukses ya kaya tadi. Kalau kita orang yang beriman beda lagi itu. Dunia itu apa? Kalau saya bandingkan dunia dengan sholat fajar 2 rakaat tadi, lebih bagus mana? Lebih bagus sholat fajar yang 2 rakaat. Kalau kita ukur namanya akhirat. Maka dari itu kita itu orang yang beriman, ya, jadi orang yang muslim, maka tentunya kita akan senantiasa merasa bahagia ketika kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa sujud itu terus alhamdulillah, ya. Bisa sujud alhamdulillah, sholat bisa berjamaah alhamdulillah. Dan orang yang beriman itu kalau sholatnya kesiangan pasti sedih. Kalau sholat kesiangan kok nggak sedih, berarti imannya masih ada penyakitnya di dalam imannya. Pasti akan sedih. Kalau kehilangan dunia tidak akan pernah sedih, tapi kalau kehilangan tentang akhirat pasti akan merasa sedih. Makanya ilmu termasuk adalah zikir. Ilmu adalah zikir. Fas'alu ahla dzikri. Sehingga Nabi Muhammad pun masih diperintahkan untuk mencari ilmu. Karena ini dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baqarah 114, Qul Rabbi zidni ilma. Ya Tuhan, tambahkan aku ilmu. Ini Rasulullah. Maka agar hidup kita itu senantiasa terasa lama, maka bekali hidup kita dengan ilmu. Yang keempat, zikir. Mempunyai makna zikir adalah menyebut kalimat-kalimat thayyibah, menyebut kalimat-kalimat yang baik. Itu adalah zikir. Kita senang mengucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Zikir, la haula wa la quwwata zikir. Makanya di dalam surat Al-Qur'an ayat yang ke-28 ini sampai A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu, wa tatma'innu qulubuhum, dan tenanglah hati mereka. Ala bi dzikrillah tatma'innul. Alladzina amanu wa tatma'innu
tatma'innul qulub bi dzikrillah. Tenanglah hati mereka bi dzikrillah, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala, ketahuilah, ingatlah, ketahuilah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang. Disebutkan ala, ketahuilah, jangan sampai kita nggak tahu. Ibu bapak, kalau kita ingin tenang, berzikirlah kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah. Ini janjinya Allah. Kita yang malas-malas beribadah, yang malas beribadah, ada zikirnya apa zikirnya? La haula wa la quwwata illa billah, itu kan zikir agar kita itu mudah. La haula, artinya haula apa haula itu? Haula kan kekuatan, power. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Haula pakai hak itu. Ya, haula. Jadi haula maknanya adalah kekuatan ataupun power. Jangan sampai itu nyebutnya haula. Beda kan haula? Kalau haula itu maknanya apa haula? Haula itu artinya apa? Kerusakan, kehancuran. Ya maknanya kan ada itu. Ibu bapak kalau senang sholawatan ada bunyi likulli hauli minal ahyalil muqta'in, likulli hauli maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal. Jadi kalau ada kerusakan apa, disitulah akan datang syafaat Nabi. Maka di sini ada kata haula, ada kata haula. Kalau haula artinya apa? Power, kekuatan. Kekuatan. Maka la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Sehingga ibu bapak kalau ada panggilan hayya 'alas shalah, apa jawabannya? Nah, tadi itu berarti untuk ibadah apa? Ketika Allah Akbar jawabannya apa? Allah Akbar sama, asyhadu an la sama jawabannya. Tapi ketika hayya 'alas shalah, yuk kita sholat, jawabannya apa? La haula wala. Kalau kita nggak diberikan kekuatan oleh Allah, walaupun apa, rumahnya depan masjid, datang nggak kelihatan. Maka dari itu, jadi jangan sampai kita keliru ini. Haula, kalau haula maknanya tadi itu kerusuhan, kebrutalan. Nah, ini maknanya haula. Tapi kalau haula ini maknanya haula adalah kekuatan. Nah, karena mana haul itu banyak itu. Haul juga mempunyai makna haul. Ketika haul mengatakan haul juga. Nah, haul pakai hak wawulan itu misalnya. Kalau kita lihat kamus itu hak wawulan, haul maknanya tahun, 1 tahun 1 putaran namanya haul. Ada haul tadi lah, haul itu juga maknanya dari haul maknanya kekuatan, power. Ada juga haula itu maknanya sekitar, sekeliling. Contoh nih, surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Haula kan berarti apa? Sekeliling. Tapi ya kalau ucapannya benar, kalau haula tadi apa artinya? Kebrutalan, kerusuhan. Setiap ada kebrutalan, kerusuhan, di situ ada syafaat dari Rasulullah. Maka kalau ada orang
memperingati haul, berarti memperingati apa? Kebutaan. Ini memang repot. Kalau kita itu nulis bahasa Arab, ditulis bahasa Indonesia, yang nulis juga bingung, yang baca juga bingung. Kalau ditulis Indonesia, ada tadi. Kalau ditulis haula, artinya tadi itu memperingati kebutaan. Sama dengan masjid kita ini ditulis ihsan pakai h, pakai kah. Kalau pakai h jadi ihsan. Karena apa? Tulisan Arabnya pakai h kan? H di dalam bahasa Indonesia nggak ada, tidak ada kan? H nggak ada, kho nggak ada, h nggak. Yang ada cuma satu h. Yang ada cuma satu kan? Makanya tadi itu kalau ditulis Indonesia, yang nulis bingung, yang baca juga bingung. Makanya kita itu senang berzikir la haula wala quwata illa billah. Untuk apa itu? Biar kita diberikan kekuatan untuk ibadah. Malah maaf itu banyak itu kalau di kampung-kampung itu zikirnya habis sholat, habis adzan. Saya sampai lagunya aja ingat. Pasti ada zikir ini. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Biar apa itu? Kita diberikan power kekuatan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah tadi. Karena kalau kita tidak diberikan kekuatan oleh Allah, berat itu. Berat. Maka ketika dipanggil hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, jawabnya siapa juga? Hayo kita meraih kemenangan. Apa jawab kita? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas kehendaknya Allah. Maka itu apa? Zikir itu juga zikir, kalimat thayyibah. Biar kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Zikir, ketenangan oleh Allah. Dan ini kalau kita bahas zikir yang maknanya kalimat ibadah. Bahkan ibu bapak kalau mau tidur biasanya apa? Pasti itu disarankan ada doa-doa ini. Doa-doa. Selain juga mungkin membaca Al-Quran di Al-Mu'awwidhatain, surat Al-Falaq, surat An-Nas, jangan sampai tidak dibaca ketika kita tidur. Baca juga ayat kursi. Ini karena yang berjanji itu adalah setan sendiri berjanji. Kalau ada umatnya Rasulullah kok membaca ayat kursi sebelum tidur, maka setan tidak akan mampu untuk mengganggunya. Maka terus sering kita ngomong, kalau ada orang nggak bisa bangun pagi, katanya apa? Dikencingi oleh setan. Karena itu jadinya setan sendiri itu. Jadi kalau umatnya Rasulullah ini adalah membaca ayat kursi, maka setan sendiri nggak akan mampu untuk menggodanya. Gak akan mampu menggoda. Maka insya Allah ibu bapak, kalau kita mau tidur setelah kita baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sampai ayat kursi, insya Allah kita akan mudah untuk bangun. Walaupun kita pasang alarm mudah. Memang itu setan sendiri yang mau terjadi setan. Maka dari itu ini zikir, banyak zikir. Sehingga kalau kita sedang berzikir, maka zikir tadi banyak luas ibu bapak makna zikir dengan kalimat thayyibah. Jangan dibatasi. Karena Allah itu kalau menyebutkan dalam surat Al-Ahzab 41-42 itu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Maka jangan dibatasi. Mau zikir apa saja silakan. Kalimat-kalimat thayyibah bisa kita baca. Silakan perbanyak. Baik itu habis sholat, apalagi habis sholat. Mau tidur, banyak berzikir. Sehingga pada hati kita akan menjadi tenang. Kalau hati kita ini sudah mutmainnah, nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini panggilan hanya untuk orang yang hatinya mutmainnah loh. Ada panggilan Allah yang khusus untuk orang yang hatinya tenang. Surat Al-Fajr mulai ayat yang ke-27, 28, 29 kan. Apa panggilan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu panggilan Allah. Jadi kalau kita senang berpikir sehingga hati kita akan menjadi tenang, tentram, kita akan dipanggil nanti oleh Allah dengan panggilan yang istimewa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam kelompok hamba-hamba. Ini orang yang senang pikir, senang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuklah dalam kelompok hamba-hambaku. Kalau disebut hamba-hambaku berarti apa? Orang yang sudah diakui oleh Allah sebagai hamba. Kalau kita itu kan hanya ngaku-ngaku saja. Aku ini hambanya Allah, diakui bernama Allah. Kalau ngaku-ngaku gak apa-apa. Ngaku kan gak apa-apa, cuma ngaku aja. Tapi kita itu diakui oleh Allah belum ini. Tapi tadi disebutkan tadi, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam kelompok hamba-hamba. Mudah-mudahan kita masuk di sini panggilan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Maka orang yang mutmainnah nanti akan ada panggilan istimewa langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, berpikir kepada Allah, yaitu dengan apa tadi? Dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan senantiasa mencari ilmu, dengan senantiasa membaca kalimat-kalimat thayyibah. Insya Allah di dalam kehidupan kita sebagaimana janjinya Allah, insya Allah dari dijauhkan daripada kehidupan yang terasa sempit tadi. Insya Allah dilapangkan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mudah-mudahan satu ayat ini mudah-mudahan kita bisa bermanfaatnya. Kita baca alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.